2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejarah, selamat datang di Poddak, Podcast Dadakan. Bersama saya, Cindy Meliana Sari dengan NIM 231030054. Kali ini, saya tidak sendirian loh. Saya punya 3 guest star yang akan menemani saya pada hari ini. Silakan masuk para bintang tamu. Yeay. Boleh perkenalan diri dulu kakak-kakak cantik? Boleh. Halo sobat-sobat sejarah, perkenalkan nama saya Melania Amelia Simpat dengan NIM 2310430045. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margarita Venesia Laga dengan NIM 2310430039. Halo sobat-sobat sejarah, saya Indrawati NIM 2310430029. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit sejarah mengenai kerajaan yang ada di dunia. Salah satunya kerajaan Persia. Membahas soal kerajaan, pasti dong ada cerita awal mula berdirinya kerajaan tersebut. Bisa diceritakan sedikit nggak Kak, awal mula berdirinya kerajaan Persia itu? Oke, kerajaan Persia didirikan oleh Kores Agung pada tahun 550 sebelum Masehi. Setelah menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya termasuk Media dan Babel. Nah, kekaisaran ini dikenal sebagai Achaemenia, berkembang pesat hingga mencapai puncak kejayaannya di bawah Darius Agung pada tahun 522 hingga 486 sebelum Masehi, yang memperluas wilayahnya dari Mesopotamia hingga Mesir dan India. Nah, di suatu kerajaan pasti dong ada aspek-aspek yang mendorong bagaimana kerajaan itu bisa menjadi berkembang dan maju. Ya, betul. Salah satu aspeknya ada apa saja ya Kak? Oke, kali ini saya akan menjelaskan salah satu aspeknya yaitu kebudayaan. Jadi, kebudayaan yang berkembang di dalam kerajaan Persia itu ada 4 poin. Yang pertama, agama. Yang kedua, seni dan arsitektur. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, bahasa dan sastra. Dari poin-poin yang kakak sebutkan tadi, bisa dijelaskan salah satu nggak Kak? Boleh dong, apa sih yang enggak buat sobat-sobat sejarah? Hayo. Jadi, saya akan menjelaskan di poin ilmu pengetahuan. Jadi, di kerajaan Persia ini itu menjadi pusat ilmu pengetahuan karena banyak sekali ilmuwan yang berkontribusi dalam bidang sains, filsafat, dan juga sastra dalam zaman kegemilangan Islam. Oke, cuma itu aja? Iya. Kalau gitu, aku mau tanya lagi. Kan nggak mungkin hanya satu aspek dong yang ada di kerajaan tersebut. Ada aspek apa lagi sih, Kak? Nah, sobat-sobat sejarah, mungkin yang kakak bilang tadi itu di bidang sosial Persianya. Nah, sobat-sobat sejarah, saya akan menjelaskan tentang sosial Persia. Masyarakat Persia pada zaman kuno hingga abad pertengahan memiliki struktur sosial yang kompleks. Yang pertama, kelas sosial. Yang kedua, peran keluarga dan gender. Yang ketiga, sistem pemerintahan dan birokrasi. Yang keempat, kepercayaan dan agama. Dan yang terakhir, seni dan budaya. Nah, dari beberapa poin yang kakak sebutin tadi, bisa nggak jelasin lagi salah satunya? Boleh dong. Nah, sobat-sobat sejarah, poin penting dari 5 poin yang tadi itu peran gender, peran keluarga dan gender. Dalam budaya Persia kuno, keluarga adalah unit sosial penting. Peran laki-laki sebagai kepala keluarga yang dihargai. Namun, peran perempuan juga memiliki hak-hak tertentu dan peran penting dalam beberapa bidang seperti pendidikan anak dan ekonomi rumah tangga. Beberapa perempuan bangsawan bahkan memiliki pengaruh politik. Oke. Nah, sobat-sobat semua, dari beberapa aspek yang sudah disebutkan tadi, kayaknya ada satu aspek inti deh yang belum muncul dalam perbincangan kali ini. Ada aspek apa sih, Kak? Nah, sobat-sobat semua, dari semua aspek yang telah disebutkan tadi, yang menjadi salah satu aspek inti yang belum disebutkan itu adalah aspek perekonomian. Untuk kerajaan Persia sendiri memiliki sistem perekonomian yang cukup maju dan juga terorganisir.
yang menjadi fondasi penting bagi kestabilan dan juga kemakmuran bagi wilayah yang luas. Oke, kan dalam sebuah kerajaan perekonomian maju kan pasti ada unsur-unsur yang membantu ya Kak. Ada unsur-unsur apa saja bisa disebutkan? Bisa. Untuk unsur-unsurnya sendiri, sobat-sobat semua, ada 6 unsur. Unsur yang pertama yaitu sistem pajak yang teratur. Untuk unsur yang kedua, jaringan perdagangan yang luas. Untuk unsur yang ketiga, jalan raya kerajaan atau royal road. Yang keempat, yaitu penggunaan mata uang. Untuk unsur yang kelima, itu ada pertanian dan juga irigasi. Untuk unsur yang terakhir atau unsur yang keenam, yaitu kerajinan dan industri lokal. Nah, dari aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi, tidak mungkin berdirinya suatu kerajaan bisa terlepas dari sebuah konflik. Konflik apa saja sih yang dihadapi oleh kerajaan Persia? Oke, di sini jadi ada beberapa konflik politik yang dihadapi oleh kerajaan Persia. Yang pertama itu adalah Perang Yunani Persia. Serangkaian konflik antara Kekaisaran Achaemenida dan kota-kota Yunani dimulai dengan pemberontakan Ionia pada tahun 499 dan sampai 493 sebelum Masehi yang melibatkan dukungan dari Athena dan Eretria. Dan yang kedua adalah konflik dengan Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Parthia dan Sasania terlibat dalam peperangan panjang melawan Romawi, terutama selama masa Khosrau II yang berujung pada kekalahan Persia di Perang Al-Qadisiyah pada tahun 632 Masehi. Dan yang terakhir adalah kekuasaan dinasti Safawi. Dinasti ini mengalami konflik internal dan eksternal teman-teman, termasuk pertempuran melawan Turki Utsmani dan persaingan antara suku-suku Turki di dalam negeri. Jadi itu meliputi beberapa konflik politik dalam kerajaan Persia. Oke, setelah membahas konflik dan aspek-aspek yang ada di kerajaan Persia, sekarang kita akan membahas mengenai masa kejayaan dan masa keruntuhan dari kerajaan Persia. Nah, silahkan untuk kakak-kakak bisa menceritakan sedikit mengenai masa kejayaan dari kerajaan Persia. Nah, sobat-sobat sejarah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kejayaan kerajaan Persia. Nah, sobat-sobat sejarah, kejayaan kerajaan Persia, khususnya Kekaisaran Achaemenida, terjadi pada masa pemerintahan Darius Agung pada tahun 520 sampai 486 Masehi. Di bawah kepimimpinannya, kekuasaan Persia meliputi wilayah luas dari Kaukasus hingga Mesir. Darius memperkenalkan inovasi seperti mata uang, sistem pengukuran, dan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan raya dan Persepolis. Nah, sobat-sobat sejarah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kejayaan kerajaan Persia. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas masa keruntuhan dari kerajaan Persia. Silakan. Nah, sobat-sobat sejarah, setelah kerajaan Persia mengalami masa kejayaan, tentunya kerajaan Persia juga mengalami masa keruntuhan. Nah, masa keruntuhan kerajaan Persia ini di bawah kekuasaan Achaemenida yang dipicu oleh beberapa faktor utama. Beberapa faktor utamanya sendiri ada 3. Nah, yang pertama yaitu invasi ke Yunani yang gagal yang dipimpin oleh Xerxes I pada tahun 480 sebelum Masehi yang menguras sumber daya dan juga menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat akibat pajak yang tinggi. Lalu yang kedua, kepemimpinan yang lemah setelah kematian Xerxes I yang berkontribusi pada ketidakstabilan politik di dalam kerajaan Persia. Untuk yang ketiga sendiri yaitu penaklukan kerajaan Persia oleh Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi dengan menandai akhir kekuasaan dari Achaemenida, lalu membagi wilayahnya antara kerajaan-kerajaan baru seperti Ptolemaic dan Seleukia. Mungkin itu saja yang menjadi bagian dari keruntuhan kerajaan Persia. Oke, setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari kakak-kakak tadi, aku bisa menyimpulkan Kekaisaran Persia, khususnya Kekaisaran Achaemenida, didirikan oleh Kores Agung sekitar tahun 550 sebelum Masehi dan menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah.
membentang dari lembah Indus hingga Makedonia. Dikenal karena toleransi beragama dan inovasi administrasi seperti pengenalan mata uang dan sistem jalan raya. Kekaisaran ini mencapai puncaknya di bawah Darius Agung. Namun, setelah serangkaian invasi yang gagal ke Yunani, kekaisaran ini runtuh pada tahun 330 sebelum Masehi akibat invasi Alexander Agung. Sekian dari kami materi yang telah kami sampaikan mengenai kerajaan Persia. Semoga sobat-sobat sejarah bisa memahaminya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, jangan lupa Like, komen, dan share. Bye-bye. aja. Dari kaus Butuhnya nilai. Ya. Saya ini sudah susah. Apa ya? Kurang muncul gitu loh ya. Jangan lupa Sama-sama.